Apakah kamu pernah investasi saham-saham yang rutin bagi dividen? Terus setelah dibagi-bagi dividennya, harganya turun, bahkan auto reject berjilid-jilid. Jadi dividen yang didapat itu nggak nutup nih dengan penurunan harganya. Apa yang harus dilakukan? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai guys, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni di YouTube channelnya Finansialku.com. Siapa nih yang suka berburu saham-saham yang rutin bagi dividen? Kalau kamu suka, hati-hati. Ada yang namanya dividen trap. Udah tahu belum apa itu dividen trap? Yuk kita bahas di chapter 1. Ya, kalau kamu pernah pegang saham-saham seperti BCTM, Demas, atau PTPA, mungkin pernah nih mengalami cerita-cerita yang sama. Contoh, saham Bank Jatim atau BCTM. Tanggal terakhir investor beli saham BCTM dan berhak mendapat dividen atau disebutnya cum date itu tanggal 27 April 2023 dan dividen yang dibagikan sebesar Rp53,09. Pada tanggal 27 April 2023, harga penutupan saham BCTF itu adalah 720. Jadi berapa dividen yieldnya? Kita hitung 53,09 per lembar sahamnya dibagi aja 720 sebesar 7,37%. Apa yang terjadi setelah cum date-nya? Harga saham BCTM mengalami penurunan sebesar 6%-an dari 720 turun jadi 675 dan sempet tuh membentuk yang namanya gap down atau harga itu loncat ke bawah. Nah, orang-orang di Indonesia menamakan situasi ini sebagai dividen trap. Investor yang terjebak beli saham di harga tinggi karena ingin mendapatkan dividen besar. Taunya setelah tanggal cum date harganya malah turun. Untung dari dividennya, tapi harganya anjlok. Gimana nih cara terhindar dari dividen trap? Kita bahas di chapter 2. Berikut ini 3 tips terhindar dari dividen trap dan malah mendapatkan untung berlipat dari dividen. Tips pertama, beli saham itu saat diskon, bukan saat keluar berita dividen jumbo. Aku nggak pernah nih menyarankan beli saham pada saat harganya naik. Misal, harga naik karena ada berita akan bagi dividen besar. Masih ingat nggak yang namanya financial behavior? Jenisnya tuh emotional gap. Ya, kalau lupa nggak apa-apa. Tonton dulu deh videoku yang berjudul Bikin Rugi, 5 perilaku menyimpang saat investasi. Aku selalu sarankan beli saham saat harganya diskon. Harganya diskon dibandingin apa? Harganya atau harga pasar atau market price itu lebih murah dibandingin harga wajarnya atau harga valuasi perusahaan, intrinsic value-nya. Nah, diskonnya itu kita sebut dengan istilah margin of safety. Tips kedua, dividen itu sebagai ongkos nunggu. Tadi aku sebutin, kita tuh beli saham saat harganya diskon, ya kan? Kamu nanya dong, Vin, jualnya kapan? Ya jualnya kalau sahamnya sudah lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Tanggalnya kapan? Jam berapa? Setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau kapan, Vin? Sejujurnya aku nggak tahu kapan. Nah, tapi sembari nunggu, ada ongkos nunggu. Ongkos nunggunya itu dinamakan dividen. Tips ketiga, harga turun, belanja lagi. Vin, tapi habis bagi dividen harganya kan turun, ya kan? Ya sebenarnya wajar sih kalau harga itu turun. Karena apa? Karena pelaku pasar itu sudah memperhitungkan keuntungan dari dividen. Biasanya pasar itu akan bergerak lebih cepat dibandingin dengan kondisi asli perusahaannya. Istilah kerennya adalah market price in. Nah, kalau aku nggak ada masalah nih seandainya harga saham turun, tapi laporan keuangannya tetap bagus, kinerjanya tetap bagus, untung perusahaannya tetap bertumbuh, rasio keuangannya tetap terjaga sehat. Selama harga sahamnya ada diskon berarti it's time to buy. Nah, uang dari dividen, aku belanjain lagi sahamnya. Supaya apa? Dapat harga diskon lagi. Jika dividennya dipakai untuk investasi, maka dividen yang kita dapat itu tidak dikenai pajak penghasilan, ya. Jadi, bagaimana nih supaya terhindar dari dividen trap? 1. Beli saham saat diskon, bukan saat keluar berita dividen jumbo. Kedua, dividen itu sebagai ongkos nunggu. Jual saham saat harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Dan yang ketiga, dividen dipakai untuk beli saham saat harganya diskon. Sekaligus, kamu akan mendapatkan keuntungan pajak. Gimana tips yang aku kasih? Oke kan? Kalau tipsnya oke, boleh dong kasih like-nya dulu. Vin, videomu telat nih. Aku udah keburu nih kena dividen trap. Apa yang harus dilakuin? Yuk kita bahas di chapter 3. Kalau kamu sudah keburu terkena dividen trap, menurutku coba lakukan review portofolio saham kamu dan lakukan rebalancing portfolio. Ada beberapa opsi seperti kamu beli lagi di harga bawah, average down. Kalau kinerja perusahaannya bagus dan diskonnya udah cukup besar. Kedua, cut loss. Kalau kinerja perusahaannya udah nggak bagus. Dan yang ketiga, tunggu dulu sampai sahamnya terdiskon lebih besar. Tapi kalau kamu bingung benerin portofolio investasi kamu bisa konsultasi aja investasi kamu di Finansialku. Untuk harganya kamu bisa tanya ke link berikut
atau ke WhatsApp nomor berikut ini. Aku tahu sih, investasi itu memang butuh kesabaran. Karena investasi itu butuh waktu panjang. Seperti yang udah aku jelasin di videoku yang berjudul, wow, investasi di PCA 25 tahun untungnya 110 kali lipat. Teman-teman, kalau kamu mau belajar investasi reksadana, obligasi, saham, peer-to-peer lending, atau mungkin equity crowdfunding, kamu bisa gabung dengan grup pendampingan finansialku. Di program pendampingan finansialku, kamu akan didampingi secara private oleh perencana keuangan untuk belajar sekaligus praktek investasi mulai dari nol. Silakan hubungi finansialku di nomor WA berikut ini atau di link berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist Melek Finansial seri investasi saham.